Kemerdekaan ini berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan ini berkat rahmat Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang nggak suka dengan orang Islam tentang kemerdekaan, ini dia nggak baca itu. Ya. Memang ada orang-orang yang tidak suka kalau Indonesia ini yang memerdekakan semuanya umat Islam. Ya. Itulah makanya konsepsi Pancasila, konsepsi dasar Pancasila itu, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan kerakyatan Indonesia, ajaran Islam itu dicoret, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Terjadi ribut. Nah, inilah kemerdekaan kita yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta sebagai atas nama bangsa Indonesia. Kemudian kemerdekaan berjalan. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus ditetapkanlah Undang-Undang Dasar tahun 1945 termasuk yang di dalamnya isinya Pancasila. Tapi dalam perjalanannya Bung Karno masih menginginkan revolusi kita belum selesai. Sedangkan Bung Hatta, tugas kita adalah menyejahterakan rakyat Indonesia. Tapi Bung Karno, revolusi kita belum selesai. Ada konsepsi namanya Nasakom, Nasional Agama Komunis. Nah, saat itulah Bung Karno sama Bung Hatta berpisah. Cara berpikirnya berbeda. Yang satu mesti menginginkan revolusi, yang satu benahi rakyat Indonesia. Itu berpisahnya Bung Hatta dengan Bung Karno. Perjalanan Indonesia mulai diwarnai oleh kepentingan-kepentingan komunis, ya. Sampai hari ini mulai. Ya. Jadi intinya musuh utama bangsa Indonesia adalah komunis. Dan kita harus hati-hati bahwa semua arahnya akan ke sana. Karena apa? Sebagai orang revolusioner, Bung Karno, dia padahal hadis-hadis Nabi apapun Al-Quran, orang kafir nggak akan bisa bersatu dengan orang beriman. Tapi dicoba, nasional agama komunis. Kalau ini bisa bersatu, maka dia akan lebih tinggi namanya daripada Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat semangatnya untuk merubah, menjadikan Nasakom. Nah, akhirnya terjadi pecah. Nah, begitulah perjalanan Indonesia ini, akhirnya naik turun, ideologi politik naik turun, dan sampai sekarang ini komunis mulai bangkit lagi. Hati-hati, komunis mulai bangkit lagi. Silakan kalau ada yang mau tangkap saya karena saya anti komunis, silakan, nggak masalah. Karena emang musuh utama adalah itu, komunis. Demikian untuk cerita ini. Mungkin nanti ada cerita yang kalau cerita sejarah ini panjang, termasuk peristiwa tahun 65 itu juga ceritanya panjang, bermacam-macam. Siapa sebenarnya? Apakah Pak Harto yang berkhianat? Apakah Untung yang berkhianat? Apakah PKI? Ataukah itu banyak sekali ceritanya. Ada yang bilang Latif datang ke RSPAD, nengok Pak Harto, kebetulan putranya si Tommy kesiram air. Ngomonglah, lapor dia sama Pak Harto, akan terjadi begini. Apa mungkin seorang kolonel lapor sama jenderal ngomongnya begitu? Nggak mungkin kan? Pak Harto waktu itu bintang 2, Latif itu kolonel. Kolonel nggak bisa ngomong begitu aja sama jenderal. Jadi cerita ini banyak versinya. Dan ini nggak akan habis dibahas sampai besok pagi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Intinya kemerdekaan bangsa Indonesia untuk kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu kita sebagai rakyat Indonesia sama-sama kita junjung tinggi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Bukan bangsa yang lain, bangsa Cina atau bangsa apa segala macam, bangsa Indonesia. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya yang meriah para hadirin. Alhamdulillah kita setiap tahunnya selalu direfreshkan kita untuk mengingat bagaimana bangsa Indonesia, ya Pak Haji ya, bangsa Indonesia ini merdeka.